Buku Sagano Gabai Bacan, Nenek Hebat dari Saga, karya Yoshiki Shimada. Bab 2, berjudul Dari Miskin Jadi Miskin. Klotak-klotek, klotak-klotek. Sambil bergoyang ke sana kemari kereta api bergerak memisahkan aku dan ibu. Kian jauh dan jauh. Tangisku terus berlanjut. Entah karena merasa bersalah telah membohongiku atau alasan lain, bibi kisahku tidak berusaha menenangkan diriku. Dia hanya duduk dan diam di sampingku. Aku sedih, aku merasa sepi, aku merasa merana karena terpisah dari ibu. Aku ingat, aku berpikir bahwa seumur hidup takkan pernah lagi ada perasaan yang lebih berat daripada ini. Namun, ternyata dalam kehidupan itu, sekali rodanya berputar, maka takkan pernah habis perputarannya. Tak perlu waktu lama pula bagiku untuk menyadari hal itu. Ini di mana? Tanyaku tanpa berpikir panjang ketika kami turun di stasiun Saga. Hari masih sore, namun kota yang bernama Saga itu sudah gelap gulita. Bagaimanapun, meski telah menjelma menjadi daerah kumuh, tetap saja Hiroshima merupakan kota besar. Toko-toko di sana tetap buka biarpun hari telah larut, sehingga jalanan di malam hari pun tidak pernah benar-benar gelap. Itulah sebabnya aku berani berjalan sendiri sampai toko ibu. Namun di sini lentera merah tidak ada. Bahkan orang yang berlalu lalang pun tidak tampak. Di depan stasiun hanya ada 5-6 rumah makan kecil yang berjejer. Entah di bagian mana dari kota ini yang menjanjikan pendidikan yang baik. Pastinya bila aku pikirkan bahwa mulai besok aku akan tinggal di tempat yang sepi ini. Perasaan cemas dan khawatir bercampur rasa takut dalam hati kecilku yang sedari tadi kutahan tak dapat terbendung lagi. Meski begitu, bibiku berjalan melalui jalan-jalan gelap itu. Dia berjalan bahkan menuju kegelapan yang lebih pekat di sepanjang sungai. Tak jelas ke arah mana, namun langkahnya cepat dan pasti. Mungkin waktu itu kami berjalan selama sekitar 40 menit. Namun bagiku yang masih kecil, perjalanan kami rasanya tak pernah berakhir. Kemudian karena sudah memasuki musim gugur, tumbuh rumput pampas di sekitar daerah sungai yang menambah lagi tantangan perjalanan kami. Aku jadi merasa bagai anak yang akan dijual ke suatu tempat. Seperti yang pernah kubaca di salah satu kisah legenda. Kemudian yang namanya manusia, ketika kita merasa sudah mencapai batas akhir kemampuan, maka insting alamiah seperti binatanglah yang mengambil alih. Meski hingga kini ingatan akan perasaanku saat itu sangatlah jelas, aku sama sekali tidak ingat mengenai keadaan sekitar. Mataku nyaris tidak memperhatikan apapun kecuali berfokus pada sebuah rumah. Di saat yang bersamaan hatiku pun menjadi was-was. Tidak, dimanapun kecuali rumah itu. Rumah itu secara luar biasa tampak menyatu dengan rumpun pampas. Rumah yang paling menyedihkan. Rumah yang sungguh merupakan penggambaran tepat rumah bobrok beratap jerami dalam kisah rakyat Jepang. Sudah begitu, separuhnya di bagian yang jeraminya terlepas tampak ditempeli lempengan timah. Akihiro-chan, kita sudah sampai. Begitulah kata bibi. Langkahnya berhenti di depan rumah tersebut. Saat itu kepalaku langsung kosong. Aku bahkan takut membayangkan rupa nenek yang tinggal di rumah bobrok ini. Bagaimanapun, rumahnya saja sudah seperti tempat tinggal nenek sihir gunung. Ibu, kami sudah tiba. Ketika bibi membuka pintu depan rumah lebar-lebar, dari dalam
muncullah sosok nenek yang di luar dugaan bertubuh tinggi dan langsing, berkulit putih bersih dan memiliki aura anggun. Melihat ini, kalau boleh jujur, aku agak kecewa. Akihiro-chan, ini nenekmu, Bibi berucap sambil berdiri di antara aku dan nenek. Kemudian, seolah ingin menyadarkan diriku yang cuma diam terpaku, dia menambahkan sambil tersenyum. Waktu kau masih kecil, kalian pernah bertemu. Ingat tidak? Aku rasa Bibi sedang berusaha keras mencari kata-kata yang tepat untuk saat itu. Meski sudah tentu saat nenek dan aku bertemu untuk pertama kali, aku masih terlalu kecil untuk mengingatnya. Nah, sekarang Bibi pulang ya. Ibu selanjutnya kuserahkan kepadamu. Ternyata Bibi pastinya memang merasa sangat bersalah. Bahkan tanpa masuk ke rumah, dia segera berlalu pergi meninggalkan kami. Kini tinggal aku dan nenek, hanya berdua yang bisa dibilang baru bertemu untuk pertama kali. Meski saat itu aku masih kecil, aku mengharapkan akan mendengar kata-kata seperti berikut. Selamat datang, kau pasti lapar ya? Atau pasti kau sedih karena berpisah dari ibumu. Tapi tidak usah takut, nenek akan menjagamu dan sebagainya. Akan tetapi, kata-kata yang keluar pertama kali dari mulut nenek malah, ikuti aku. Kemudian dengan langkah cepat, dia berjalan keluar melalui pintu belakang, menuju gubuk kecil yang terpisah dari sana. Gubuk itu sempit dengan ukuran kurang lebih 2 jauh tikar tatami. Di dalamnya terdapat jendela yang teramat besar yang tampak mendominasi. Lalu, kepada diriku yang masih berdiri termangu tanpa tahu harus bagaimana, nenek berkata, karena mulai besok, Akihiro yang harus menanak nasi, perhatikan baik-baik. Setelah berkata begitu, nenek mulai menyalakan api dalam tungku oven. Aku mendengar dengan jelas kata-kata yang diucapkan nenek. Namun pada saat itu aku sama sekali tidak dapat memahami maksudnya. Aku pun hanya bisa terus termangu menyaksikan nenek menyalakan api dan melemparkan jerami serta batang-batang kayu ke dalam kobaran dalam tungku untuk menyesuaikan besar bara api. Selang beberapa saat nenek berkata, nah coba kau yang lakukan. Karena sudah disuruh begitu, aku pun menerima alat peniup api dari bambu yang diasurkan kepadaku dan dengan patuh mengarahkannya ke kobaran api. Masalahnya, karena seumur hidup kali ini, kali pertama aku memegang bambu peniup api, aku cuma bisa asal meniup tanpa benar-benar mengerti apa yang sedang kulakukan. Berangsur-angsur, di dalam kepalaku pun muncul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa aku harus melakukan ini? Apa maksudnya aku yang harus menanak nasi? Dan berbagai pertanyaan lain. Sementara itu, di sebelahku nenek sibuk meneriakkan instruksi-instruksi. Jangan terlalu keras meniup. Kalau jaraknya terlalu jauh, apinya bakal mati. Saat meniup-niup dengan diiringi perintah-perintah dari nenek, entah bagaimana akhirnya aku malah jadi bersungguh-sungguh berusaha menyalakan api itu. Bila aku lelah dan meniup dengan napas lemah, api akan mengecil dan mengancam mati. Kalau sudah begitu, aku akan buru-buru meniup dengan keras lagi. Tapi mesti hati-hati juga karena jika meniupnya terlalu kencang, percikan api akan berterbangan, asap akan membesar dan aku akan merasa kepanasan. Kemudian, sewaktu memperhatikan api yang menyala membara, bahkan dalam diriku yang masih kecil sekalipun, sedikit banyak mulai muncul pemahaman betapa mau tak mau aku memang harus tinggal di sini. Kenyataan itu sepertinya sudah tak bisa dipungkiri lagi. Karena asap dan karena merasa sedih, air mata pun mengalir sebulir demi sebulir tanpa bisa berhenti. Mengiringi kenyataan yang meresap pada diriku yang berusia 8 tahun. Keesokan paginya ketika aku terbangun, nenek tidak ada di rumah. Setiap pagi jam 4, nenek bilang dia harus berangkat bekerja.
Karena tidak sempat membuatkan sarapan untukku itulah, aku yang baru saja tiba di Saga langsung disuruh belajar menanak nasi. Selain itu, ada satu hal penting lagi yang diajarkan nenek kemarin kepadaku. Hal pertama yang nenek lakukan setelah nasi tanak adalah mempersembahkannya ke hadapan Buddha. Mulai besok, Akihiro yang akan menyiapkan nasi. Nan mandabu, nan mandabu, ucapnya melaporkan. Sesuai ajaran yang aku dapatkan kemarin, aku pun menyalakan api di tungku dan menanak nasi. Akan tetapi, entah apa yang salah, nasi buatanku keras sekali. Bagian atasnya memang keras seperti tidak matang, namun anehnya bagian dasarnya bahkan ada yang gosong. Meski begitu, karena tak ada pilihan lain, aku pun mempersembahkan nasi keras itu ke hadapan Buddha. Lalu seperti yang diajarkan nenek kepadaku, aku mempertemukan kedua telapak tangan kemudian merapal. Nan mandabu, nan mandabu. Setelah itu aku pun sarapan sendirian. Aku langsung kangen nasi putih hangat yang ditanak ibu dengan dandang. Padahal baru kemarin pagi aku sarapan dengan nasi buatan ibu. Tapi rasanya sudah lama sekali tidak kunikmati. Selesai sarapan, karena tidak ada yang dapat kukerjakan di rumah, aku pun pergi keluar. Karena kemarin saat datang hari sudah gelap gulita, aku tak dapat melihat apapun selain desa terpencil di tengah gunung. Namun kini ketika pagi telah menjelang, pemandangan yang kudapatkan sungguh luar biasa indah. Di depan rumah, di apit jalan selebar sekitar 4 hingga 5 meter, terbentang sungai yang mengalir. Sungai itu sendiri selebar kurang lebih 8 meter dengan air yang teramat jernih. Di daerah tepi sungai, rumpunan pampas yang tumbuh di sana bergoyang ditiup angin musim gugur. Langit luas di atasku terlihat amat jauh lebih biru daripada langit Hiroshima. Juga amat jauh lebih tinggi. Kemudian ketika tenggelam mengamati langit, aku dapat melihat burung besar terbang dengan santai. Ibu, lihat itu. Tanpa sengaja mulutku berucap. Padahal ibu tidak ada di sana. Padahal aku sudah tahu ibu tidak ada di sana. Mendadak perasaanku menjadi begitu kacau balau sehingga aku meraih sebutir batu di dekat sana dan melemparkannya kuat-kuat ke arah sungai. Lempar lagi, terus menerus melempar. Aku terus berdiri di tepi sungai. Lalu ketika siang datang, tanpa benar-benar berniat mengamati, aku melihat ke arah jalan di depan suatu rumah yang tak terduga banyak dilalui orang. Di sanalah, dari kejauhan, aku dapat melihat sosok nenek yang berjalan pulang. Nenek bekerja di Universitas Saga dan sekolah dasar, juga sekolah menengah yang terafiliasi dengannya. Tugasnya membersihkan ruang kantor di sana. Tiap hari, dia memang harus berangkat pagi-pagi sekali, namun siangnya pada jam 11 dia sudah boleh pulang. Meski begitu, sosok nenek yang kian mendekat tampak aneh. Bersamaan dengan setiap langkahnya, aku dapat mendengar suara-suara yang mencurigakan. Klang, 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 klang. Bisa dilihat dengan cermat sepertinya nenek mengikat pinggangnya dengan seutas tali dan menyeret-nyeret sesuatu di tanah dengan tali tersebut. Aku pulang. Masih diiringi bunyi klang, klang. Nenek berkata begitu dengan wajah tak bersalah sambil masuk melalui pintu depan. Ketika nenek sudah di dalam dan sedang melepas tali dari pinggang, aku pun melihat ke belakangnya. Setelah itu, aku pun tak tahan lagi untuk bertanya. Nek, apa itu? Magnet, jawab nenek sambil memperlihatkan ujung akhir tali. Dan di ujung tali itu memang tampak ada magnet yang terikat di sana. Lalu di magnet tersebut menempel paku ataupun sampah logam lainnya. Sungguh sayang kalau kita sekedar berjalan. Padahal kalau kita berjalan sambil menarik magnet, lihat, begini menguntungkannya. Menguntungkan. Kalau kita jual, sampah logam lumayan tinggi harganya. Benda yang jatuh pun kalau kita sia-siakan,
bisa dapat tulah. Sambil berkata begitu, nenek mencabuti sampah logam dari magnetnya kemudian memasukkannya ke ember khusus. Di dalam ember tersebut sudah menumpuk logam-logam lain yang bagai rampasan perang. Sepertinya nenek selalu menggantungkan magnet di pinggang saat keluar rumah. Mengetahui ini, aku kehilangan kata-kata. Berlawanan dengan penampilannya, sungguh nenekku adalah nenek yang tangguh. Namun rupanya, kejutan untukku belum berakhir di sana. Setelah memasukkan sampah logam perolehannya hari ini ke ember, selanjutnya nenek berjalan cepat ke arah sungai. Ketika aku mengikutinya, entah karena apa, aku menyadari nenek sedang tersenyum lebar sambil mengamati aliran sungai. Akihiro, kau juga bantu, sambil menoleh untuk berkata begitu. Selanjutnya, nenek mulai mengambil potongan ranting atau batang pohon dari sungai. Di permukaan sungai yang bergelombang, tampak terapung sebatang galah yang dibentangkan sedemikian rupa. Kemudian tersangkut pada galah tersebut ranting pohon atau semacamnya. Tadi waktu mengamati sungai sebelum ini sebenarnya aku sudah melihat galah itu dan bertanya-tanya, itu apa ya? Tak kusangka neneklah yang memasangnya di sana. Ternyata nenek biasa mengumpulkan ranting atau batang pohon yang tersangkut di galah tersebut, mengeringkannya, kemudian menggunakannya sebagai kayu bakar. Selain sungai jadi bersih, kita mendapatkan bahan bakar secara cuma-cuma. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui, ucap nenek sambil tertawa keras. Kalau dipikirkan sekarang, sejak 45 tahun lalu, nenek sudah memperhatikan masalah lingkungan hidup. Selain itu, yang tersangkut di galah tersebut ternyata bukan hanya ranting pepohonan. Ada pasar di daerah hulu sungai. Lobak berujung dua atau timun yang bengkok atau sayur-sayuran lain yang tidak laku dijual biasa dibuang ke sungai. Sayur mayur itulah yang ikut tersangkut di galah. Nenek meraih sayur yang bentuknya aneh dan berkata, lobak yang berujung dua sekalipun kalau dipotong-potong dan direbus sama saja dengan yang lain. Timun yang bengkok sekalipun bila diiris-iris dan dibumbui garam tetaplah saja timun. Pemikiran yang masuk di akal. Demikian juga sayur dan buah yang separuh rusak atau cacat karena tidak laku dijual, dibuang begitu saja. Namun bagi nenek, kalau bagian yang cacat dipotong, sisanya masih dapat digunakan dengan sama baiknya. Ini pun pemikiran yang masuk di akal. Dengan begitu, sebagian besar makanan yang ada di rumah nenek merupakan hasil perolehan dari sungai. Lalu ada satu hal baik lagi. Di musim panas, tomat yang datang mengalir sudah bakal didinginkan air di sungai. Bahkan terkadang sayuran yang tidak jelek pun datang bersama aliran sungai. Di masa itu, sayuran yang datang ke pasar biasanya dalam keadaan penuh lumpur. Karena itulah pedagang akan mempekerjakan ibu-ibu secara paruh waktu untuk membersihkan sayur dagangan mereka terlebih dahulu di sungai. Sekitar 30 wanita bekerja secara berbarengan di waktu yang sama. Sambil mencuci sayuran, mereka pun sibuk bercakap-cakap. Sehingga mungkin saja ada sayur yang terlepas dari tangan mereka dan terbawa pergi arus aliran sungai. Lalu ada juga sawi putih. Karena berat, meski sawinya sendiri tidak hanyut terbawa air, ketika diangkat setelah dicuci, tekanan air dari dalam lembaran-lembaran daunnya bakal melepaskan daun-daun di lapisan luar untuk kemudian dihanyutkan air sungai. Dari hari ke hari, berbagai benda hanyut di sungai lalu tersangkut di galah nenek. Itulah sebabnya nenek menyebut sungai sebagai supermarket. Malah dengan pelayanan ekstra katanya. Belanjaan kita langsung diantar. Yang dilanjutkan tanpa biaya pula, ujarnya sambil memandang sungai di depan rumah dan tertawa. Terkadang, bila tidak ada pun yang tersangkut di galah, nenek akan berkata, hari ini supermarket libur, dengan ekspresi wajah menyayangkan. Namun, nenek juga berkata, supermarket ini punya satu kekurangan. Misalnya, meski ingin makan timun hari ini belum tentu kita dapat makan timun. Pilihan ada di tangan pasar.
Dalam keadaan apapun, nenek selalu ceria. Begitulah, alih-alih melihat buku resep untuk mencari ide lauk santapan, nenek akan menengok ke sungai dan berkata, "Hari ini lauknya apa ya?" Kemudian barulah menentukan menu. Lalu karena alasan inilah, sudah pasti nenek sangat fasih soal sungai. Suatu hari, kotak apel datang bersama aliran air. Kotak itu dipenuhi sekam, di atasnya terdapat apel-apel yang sudah busuk. Kita buang sekamnya, lalu kita pakai kotak kayunya untuk kayu bakar, kata nenek kepadaku saat aku meraih kapak. Sekarang coba kau masukkan tanganmu ke dalam sekam. Hah? Untuk apa? Pikirku. Meski begitu, dengan patuh aku memasukkan tanganku ke sana. Kemudian berhasil menemukan sebutir apel yang masih bagus. Nenek punya kemampuan meramal, pikirku dengan terkejut. Lain waktu, datang mengalir bersama air sungai Geta. Sandal kayu yang benar-benar masih baru. Tidak ada gunanya juga kalau hanya sebelah. Kita jadikan kayu bakar saja, pikirku sambil meraih kapak. Namun saat itu nenek pun berkata, tunggulah, 2 atau 3 hari lagi akan datang yang sebelahnya. Dipikirkan dari segi manapun bakal sulit mendapatkan keberuntungan seperti itu, kan? Namun dalam 2-3 hari berikutnya aku benar-benar terkejut ketika melihat sebelah getah hanyut melewati depan rumah kami. Kalau kehilangan 11 sandal, selama beberapa saat orang itu mungkin belum mau menyerah. Namun setelah berlalu 2-3 hari, dia akhirnya akan menyerah dan membuang yang sebelahnya lagi. Kalau sudah begitu, kita bakal punya sepasang getah lewat di depan rumah. Astaga, pengetahuan nenek tak pernah berhenti membuatku terpanah. Lalu melihat cara hidup nenek, aku pun merasakan sesuatu. Ternyata firasat jelek yang kumiliki saat pertama kali melihat rumah ini memang tepat pada sasaran. Di Hiroshima, kami memang hidup miskin. Tapi di sini aku turun 1 tingkat lagi ke dalam peringkat kemiskinan. Akan tetapi, bersamaan dengan kenyataan itu, aku pun memperoleh kesempatan untuk memiliki pengalaman yang luar biasa. Juga kesempatan untuk menjalani hari-hari yang sangat menyenangkan.